Kepada yang saya hormati Ustaz Misbahuddin dari Tegal, kepada yang saya hormati Bapak Ustaz Misbahuddin dari Tegal, kemudian kepada para ahli waris yang paling tua Bapak Muhammad, kemudian Bapak Harislianto, Ibu Sri Mulyaningsih, dan saya sendiri Umayyah, kemudian dari cucu-cucunya Mbak Ida, Mbak Nurul, serta istri-istri dari para ahli waris, cucu-cucunya. Marilah bersama-sama kita senantiasa untuk memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmatnya, sehingga pada hari ini kita bisa bersedia datang untuk acara tausiah dari Ustaz Misbah, tausiah tentang pembagian harta waris serta dengan pembagiannya. Cuma di sini hanya memberikan tausiah dan penerangan saja sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Teknisnya kita sendiri yang membaginya. Berhubung Ibu Haja Endang belum datang dan waktunya memang sudah seharusnya dilaksanakan, maka dengan berhati-hati, dengan tegas, acara tetap dimulai. Kemudian salawat dan salam marilah juga senantiasa kita panjatkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat, serta para tabi'in, dan hingga orang-orang sekarang ini yang tetap memegang teguh ajaran agama beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas, cucu yang saya hormati, sebelum acara kita mulai, mungkin alangkah lebih baiknya kita bersama-sama berdoa kepada kedua kita, bapak dan mama kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Acara kita lanjutkan. Untuk acara selanjutnya, yaitu tausiah yang akan disampaikan kepada Ustaz Misbahuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ibu, bapak yang mudah-mudahan dirahmati Allah, syukur alhamdulillah, balas biasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, termasuk nikmat sehat dan nikmat sempat. Sehingga pada hari ini atas izin Allah, atas qadar Allah, kita dipertemukan untuk mengkaji salah satu syariat Allah tentang hukum faraid yang pernah Rasulullah sampaikan bahwa di antara ilmu yang pertama kali akan hilang adalah ilmu faraid. Di antara alasannya ada dua. Yang pertama memang agak sukar untuk dipelajari. Kemudian yang kedua, yang paham tidak mau melaksanakan. Tapi sebab yang kedua inilah yang mempercepat hilangnya ilmu faraid. Karena kalau teori tinggal beli bukunya, nanti baca, insya Allah paham. Pada kesempatan hari ini, saya mengawali taklim kita dari Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59. Allah SWT memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Dan keimanan itu kita awali ketika kita bersedia untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan alhamdulillah saya, ibu dan bapak semua ditakdirkan oleh Allah lahir dari wanita muslimah. Sehingga begitu lahir kita sudah menjadi seorang muslim. Karena kita sudah bersyahadat di hadapan Allah ketika masih di alam kandungan. Lihat Al-Quran Surah Al-A'raf ayat yang ke-172. Ketika Allah menyampaikan, Wa id akhadha rabbuka min bani Adama min duhurihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari anak keturunan Adam ketika dia masih berada di dalam punggung-punggung ibu mereka. Bukankah aku ini Tuhanmu? Dan kita menjawab, tentu ya Allah, Engkau Tuhan kami. Ini adalah satu ikrar yang kita sampaikan kepada Allah. Dan ketika kita sudah ada di dunia ini, kita perbarui terus. Ketika tahiyat kita membaca syahadat, ketika selesai wudhu kita membaca syahadat. Ketika kita sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka ada konsekuensi yang harus kita ikuti. Saya sering menggunakan analogi begini, Bapak. Kalau panjenengan menyekolahkan putra-putri panjenengan ke sebuah sekolah, untuk masuk ke sekolah itu tidak ada paksaan. Sekolah kan banyak, kita bisa menyekolahkan putra-putri kita kemanapun. Begitu kita memilih satu sekolah, kita mendaftarkan ke sekolah itu, kemudian pihak sekolah menyodorkan beberapa lembar kertas yang berisi surat pernyataan. Apa yang tercantum di situ? Banyak hal. Misalnya yang paling utama, siap mengikuti tata tertib yang ditentukan oleh sekolah tersebut. Artinya ketika orang tua sudah mengizinkan anaknya sekolah di situ, ya dia tunduk dengan aturan yang ada di sekolah itu. Tidak ada pilihan lain kecuali tunduk. Misalnya kalau di SMP berarti biru putih, ya setiap Senin, Selasa biru putih. Nanti Rabu, Kamis biasanya beda-beda. Kemudian SMP menentukan pagi masuk jam 7, pulang jam setengah 2. Ya mau tidak mau, putra putri kita harus mengikuti itu, karena kita sudah mengisi pernyataan. Demikian juga kita, ibu bapak. Ketika kita sudah menyampaikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita harus tunduk terhadap segala tata tertib yang telah Allah sampaikan. Supaya apa? Sebagaimana siswa yang tunduk terhadap segala tata tertib sekolah, harapannya setelah menempuh pendidikan di sekolah itu dapat ijazah. Lah kita setelah menempuh tata cara al-Islam, kita pun dapat ijazah. Apa ijazahnya? Surga. Maka di An-Nisa ayat yang ke-59 Allah menyeru kalau sudah beriman, kata Allah ada beberapa kewajiban yang harus kita penuhi. Yang pertama, mentaati Allah. Mentaati Allah di sini tentu karena Allah SWT telah menitipkan syariat kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran, berarti mentaati Allah adalah mentaati Al-Quran.
Dan Al-Quran itu isinya beraneka ragam aturan. Tidak hanya aturan untuk menyembah Allah, tetapi juga aturan muamalah, hubungan manusia dengan manusia. Maka misalnya kita sudah mentaati Allah ketika Allah merintahkan kepada kita untuk sholat. Kenapa kita sholat? Karena Allah merintahkan kita sholat. Al-Quran juga memberikan aturan tentang makan. Kita jumpai di Al-Quran ada ayat ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya sholat itu ibadah, makan pun ibadah karena diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Termasuk tentang waris. Karena waris pun diatur dalam Al-Quran dan ayat tentang waris merupakan ayat yang paling rinci. Jadi ayatnya sangat rinci, siapa kedudukannya apa, dapatnya bagaimana. Kemudian yang kedua, di An-Nisa 59 Allah mewajibkan orang-orang yang beriman untuk mentaati Rasul. Di situ menggunakan dua-duanya fi'il amar, artinya mentaati Allah dan Rasul adalah satu kewajiban. Dan Bapak Ibu, lawan dari ketaatan adalah kemaksiatan. Bisa dilihat di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-13 dan yang ke-14 ketika Allah menyampaikan tilka hududullah wa may yutillaha wa rasulahu yudhilu jannatin tajri min tahtihal anhar zalikal fawzul adzim. Itulah hukum waris. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, dia akan dimasukkan ke dalam jannah. Dan itulah sebaik-baik pahala, seagung-agungnya pahala. Tapi sebaliknya di ayat 14 Allah menyampaikan wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Siapa yang yaksi bahasanya. Jadi maksiat itu adalah lawan dari ketaatan. Jadi jangan punya pikiran maksiat itu hanya 5M. Tidak. Setiap perintah Allah yang kita mampu, kemudian kita sengaja tidak mau, kita sedang bermaksiat kepada Allah SWT terhadap perintah itu. Contoh tadi hukum waris di ayat 13 dikatakan yudillaha wa rasulahu, di 14 dikatakan ya'sillaha wa rasulahu. Siapa yang bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasulnya, maka Allah ancam dengan neraka. Maka dari An-Nisa 59, misalnya di dalam keluarga ini kemudian ada ketidaksepakatan, ada yang berbeda pendapat. Maka Allah menyampaikan, jika ada perselisihan pendapat, fa in tanaza'tum fi shay'in, kemana kembalinya? Farudhu ilallahi wa rasul. Kembalinya kepada Allah. Buka kembali Al-Quran. Dan kita orang beriman, ya panduan hidup kita adalah Al-Quran. Di Al-Quran tidak kita temukan, kita cari di dalam kitab-kitab sunnah. Nah, khusus untuk waris ini, dalam Al-Quran sudah sangat jelas. Ada di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Setelah diawali dari ayat yang ke-7. Ibu bapak yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu, harta itu bukan milik kita. Harta itu bukan milik kita. Rasulullah mengingatkan, manusia selalu mengatakan hartaku, hartaku, hartaku. Padahal harta mereka dibagi 3. Satu bagian yang mereka makan dan mereka pakai akan habis. Satu bagian yang mereka infakkan itu yang akan mereka bawa ke akhirat. Dan satu bagian yang mereka tinggalkan akan menjadi hak ahli waris. Kemudian di dalam Al-Baqarah ayat 284 Allah mengingatkan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, termasuk diri kita, pasangan hidup kita, putra-putri kita, dan harta yang katanya milik kita, itu bukan milik kita, itu milik Allah. Maka Bapak Ibu harus punya kesadaran bahwa harta itu milik Allah. Apa sebabnya? Karena ketika muncul kesadaran bahwa harta itu milik Allah, maka kita siap diatur oleh pemilik harta itu.
Kenapa orang kadang-kadang tidak mau membagi waris dengan hukum Al-Quran? Karena merasa harta itu bukan milik Allah. Merasa harta itu miliknya. Bukan. Harta itu milik Allah. Karena prinsipnya ada dua. Kita yang meninggalkan harta atau harta yang meninggalkan kita. Kalau harta itu milik kita, tentu tidak akan bisa begitu. Ini yang harus kita yakini. Bahwa harta itu milik Allah. Dalilnya tadi Al-Baqarah 280. Kemudian yang kedua, apa bukti harta itu milik Allah? Ketika nanti kita berada di mahsyar, kaki kita tidak akan bergeser sebelum Allah menanyakan beberapa perkara kepada kita. Termasuk Allah akan bertanya kepada kita, hartamu dari mana dan untuk apa? Kalau itu harta kita, tidak perlu kan ada pertanyaan begitu. Kalau panjenengan mendapatkan bantuan dari sebuah lembaga untuk membangun suatu bangunan, pasti yang membantu itu minta SPJ. Karena apa? Itu bukan milik kita. Tapi kalau jenengan membangun rumah, uangnya milik sendiri, tidak ada SPJ-nya. Nah, itu milik sendiri. Lah harta kita karena milik Allah, nanti ada SPJ-nya. Dari mana dan untuk apa. Maka bicara harta, di dalam Al-Baqarah ayat yang 188. Setelah Allah menetapkan syariat tentang saum di bulan Ramadan, Allah menyampaikan syariat tentang larangan mengambil harta dengan cara yang batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam li ta'kulu fariqum min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Janganlah kalian makan harta kalian dengan cara yang batil. Batil itu berarti melanggar syariat. Dengan cara apa? Membuat dalil dan mendatangi hakim. Jadi membuat dalil, mendatangi hakim untuk bisa mengambil harta orang lain. Padahal kamu tahu bahwa itu adalah dosa. Hati kecilmu tahu bahwa itu adalah dosa. Kenapa sampai ada orang yang melakukan itu, Ibu Bapak? Dalam Al-Quran Surah Al-Adiyat, Allah menyebutkan karakter kita, manusia secara umum. Allah menyampaikan innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika la syahid wa innahu li hubbil khairi la syadid. Dan sesungguhnya manusia sangat cinta kepada harta. Ini adalah bakat kita semua. Makanya kalau kemudian ada yang suka punya filosofi wong ta seduluran wonge dunyata dewek-dewek gitu. Ini lupa juga dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai pengantar sebelum masuk ke aturan tentang waris. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, kita siap mentaati Allah, siap mentaati Al-Quran. Yang kedua, di antara bentuk iman kita kepada Allah, meyakini harta itu adalah milik Allah, maka kita siap mengelola harta sesuai izin pemiliknya. Kemudian yang ketiga, melaksanakan pembagian waris adalah ibadah. Kenapa ibadah? Ada perintahnya dalam Al-Quran. Jadi sama wajibnya dengan sholat, sama wajibnya dengan saum, sama wajibnya dengan zakat. Kalau kita takut meninggalkan sholat, kenapa kita tidak takut ketika meninggalkan hukum waris? Ini yang kadang-kadang kita masih suka milih-milih. Kalau sholat, ya siap ikut Rasul. Tapi kalau hukum waris kadang-kadang, bagi rata pikirnya. Begitu, di bawah. Kemudian, sebelum ke waris, satu lagi. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-215. Dan setelah pulang dicek ayatnya Bapak Ibu ya. Benar apa tidak? Allah menyampaikan, Yas'alunaka madza yunfikun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin. Mereka bertanya kepada engkau wahai Rasul, kepada siapa infak itu harus diberikan? Maka infak itu boleh engkau berikan kepada kedua orang tua. Jadi ketika ini para menantu misalnya yang masih punya orang tua, ketika panjenengan punya harta jangan lupa, jangan nunggu lebih, sisihkan. Ketika panjenengan memberi orang tua panjenengan, niatkan infak. Tapi tidak usah diucapkan. Tidak usah bilang, ibu ini tak kasih infak. Nanti ibunya kan tanya,
Memangnya kotak masjid atau tidak infak? Ibu niki mohon diterima dari saya. Ibunya tanya, dalam rangka apa mbak? Infak. Si biasanya infak, biasanya mencingi. Ternyata kata Allah di Al-Baqarah 215, infak itu untuk kedua orang tua. Jadi mohon ibu diterima. Ibu orang butuh, tapi aku butuh pahala bu. Mohon diterima. Nah, oleh ibunya diterima, terus tanya, kon mainnya karo siapa? Anaknya aku pundi, bocahnya. Tidak kena anaknya panjenengan. Ya tampan, ini infaknya mbak kepada cucunya. Ketika mau pulang jadi anak ibu, bensinnya anak pelaka, langkah itu ibu maning bae. Ini tiga-tiganya dapat pahala. Yang penting jangan disekenariokan. Jangan dibilang, bu, apa-apa yang tampani baik, oleh karena yang maning. Ini namanya skenario. Lah ibu sudah tidak ada, bapak sudah tidak ada, maka kepada siapa kita berinfak? Kepada keluarga dekat kita. Ini saya mau cerita, pekan kemarin saya membagi waris di Tegal. Ahli warisnya 3 orang, 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Kemudian saya menyampaikan seperti ini, saya menyampaikan tentang infak. Setelah selesai, itu yang pembarapnya bilang, Pak Misbah, saya terima sesuai dengan hukum Quran, tapi sebagian mau saya infakkan kepada adik saya yang perempuan, boleh? Boleh. Yang bodohnya bilang, aku juga Pak, mau tak infakkan sebagian pada mbak saya, boleh? Boleh. Tapi Mas, saya minta jenengan buat tertulis. Jenengan yang mau diinfakkan bagiannya berapa, yang dibawa pulang bagiannya berapa. Apa sebabnya? Sekarang tidak masalah. Jenengan tinggal bertiga. Ke depan 20-30 tahun yang akan datang, anak cucu panjenengan wallahu a'lam. Makanya harus tertulis, tercatat. Dan langsung dibuatkan catatannya, kemudian dikirimkan, saya koreksi, alhamdulillah sudah beres. Jadi jangan pengen dibagi rata, tetapi ditumbuhkan rasa empati. Anak laki-laki dapat 2 bagian, kemudian pengen mendapatkan 2 pahala. Pahala pertama, pahala bagi waris, pahala kedua, pahala infak. Tapi adiknya jangan bilang, ajak lalen dong mas, dong mulai bagian yang dibagian ini. Jangan kudu infak karunya. Jadi infak itu kesadaran sendiri, bukan atas permintaan orang yang minta dikasih. Ini orang beriman itu begitu. Setiap melihat peluang kebaikan, dia akan bersegera. Karena harta itu sedikit ibu bapak dan sebentar. Tapi nanti di akhirat hanya akan membuat kita menyesal kalau kita tidak mengelolanya dengan aturan Allah dan Rasulnya. Tapi kalau kita kelola dengan aturan Allah dan Rasulnya, harta itu yang akan menolong kita. Harta itu sedikit, tapi kalau kita infakkan menjadi banyak. Harta itu kita jaga, tapi kalau kita infakkan, harta itu yang menjaga kita. Jadi setelah nanti selesai di pembagian waris, mau mendapatkan pahala berikutnya, di ayat 215 bisa langsung diucapkan untuk infak. Jangan mecingi tidak ada pahalanya. Karena ayatnya tidak bilang, wahai orang-orang beriman, pecingilah, itu tidak ada. Adanya infak. Jadi infak. Jangan sedekah. Karena kepada keluarga itu perintahnya adalah infak. Kalau sedekah itu kepada orang lain yang kedudukan hartanya lebih kecil daripada panjenengan. Ini Al-Baqarah 15. Lah keluarga dekat itu siapa saja? Ya kakak adik. Kemudian paman, bulik itu pun bagian dari keluarga dekat. Jadi karena mereka nanti tidak akan dapat waris, terhalang oleh anak laki-laki, panjenengan sudah dapat, kemudian datang memberi mereka, niatkan infak. Kemudian kepada keluarga dekat sudah, wal yatama, anak-anak yatim. Anak yatim yang mana yang kita dahulukan? Yatim mangza makrobah. Anak yatim yang punya hubungan kekerabatan dengan kita. Kita punya saudara yang mereka punya anak-anak kecil, suaminya meninggal, kita bantu anak-anak yatim. Jadi ke panti asuhan ya iya, kepada anak yatim yang punya hubungan kekerabatan dengan kita, lebih kita dahulukan. Ini saat Islam tentang harta luar biasa. Ibu bapak yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Sekarang kita masuk ke materi tentang waris. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa yang namanya harta waris atau dikenal dengan harta tirkah. Jadi harta waris itu
harta yang ditinggal mati oleh pemiliknya. Maka kalau pemiliknya masih hidup tidak bisa bagi waris. Jadi panjenengan masih hidup terus bilang sama anak-anaknya, kumpul meneh ke bapak pan bagi waris. Anaknya takon bapak pan mati ini kapan pak? Wong isi urip kan tidak bisa bagi waris pak. Kalau masih hidup itu namanya hibah. Hibah pun ada aturannya. Hibah maksimal sepertiga. Jadi kalau misalnya punya harta 1.000 yang boleh dihibahkan berapa? Sepertiga berarti 333. Anaknya 3, ya 333 dibagi 3. Dibagi rata. Hibah itu harus dibagi rata. Tapi maksimal sepertiga dari total harta. Kalau misalnya hartanya 1.000 dari hibahkan 500, ya nanti diambil lagi. Yang sisanya itu berarti nanti masuk menjadi harta waris. Nanti tinggal bagiannya berapa dikurangi yang sudah dulu dihibahkan. Kalau penghitungannya jelas semuanya jadi mudah. Ini tentang waris. Maka tidak bisa sekali lagi orangnya masih hidup dibagi. Mas Kumet pernah WA saya. Saya bilang tidak bisa mas karena bapaknya masih ada. Ya, pernah WA jawaban saya tidak bisa. Pak Ahmad juga sebelum bapak meninggal pernah tanya saya bilang tidak bisa. Karena pemilik hartanya masih ada. Nah, ketika ada seorang meninggal dunia dan dia punya harta, maka aturannya waris disegerakan. Jadi tidak harus nunggu selesai masa berkabung misalnya 3 hari, atau kalau yang meninggal suami tidak urus istrinya menunggu sampai masa iddahnya selesai. Kenapa disegerakan? Karena khawatir barangkali ada ahli waris yang kemudian meninggal dunia. Jadi yang punya hartanya sudah meninggal, ini baginya kapan-kapan lah. Ketika kapan-kapan ini kemudian nanti ada yang meninggal. Oh nanti kapan-kapan lagi. Kayaknya tinggal cucu-cucunya ruwet akhirnya. Nah, nanti baginya harus agak mundur ke belakang. Dan yang tahu asal-usul harta itu sudah tidak ada, semakin susah. Maka disegerakan. Meskipun bawanya tidak harus hari ini. Yang penting sudah tahu si bulan jatahnya apa, dapatnya di mana. Yang penting kan itunya. Karena ketika sudah dibagi seperti itu, kita sudah dapat pahala An-Nisa ayat 13. Sekali lagi, membagi waris itu jaminannya surga. An-Nisa ayat 13. Tidak mau, ancamannya ayat 14. Jadi saya datang untuk memberikan kabar gembira ya Bapak. Kalau tidak mau, saya takut-takuti. Kan memang fungsinya begitu, basyiro wa nadhira. Lah ketika salah satu meninggal dunia dan punya harta, maka siapa-siapa yang dapat waris. Jadi orang dapat waris itu dengan 2 sebab di dalam Al-Quran itu. Yang pertama di An-Nisa ayat 11 itu sebab nasab. Sebabnya hubungan nasab. Di An-Nisa ayat 11 sebabnya hubungan nasab. Makanya Allah menyampaikan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadil unsayain. Ini yang ke bawah. Jadi suami istri menikah, kemudian punya anak, lah anak ini namanya nasab. Tapi dengan catatan anak ini diperoleh setelah pernikahan. Pernikahan yang sah. Sah menurut hukum Islam. Walaupun nikahnya misalnya yang oleh masyarakat sering disebut siri begitu. Itu tetap dapat warisan. Kan bedanya siri dengan tidak siri itu tercatat di negara dan tidak tercatat di negara. Kadang masyarakat itu keliru ketika memahami nikah siri itu nikah meneng-menengan. Kan ini runtang-runtung, wis nikah mah. Bisa nyong ora krungu, siri. Beda. Mau siri mau ke negara tetap harus tetangganya diberitahu. Karena bedanya hanya satu, tidak punya buku nikah. Jadi hak-hak waris yang lainnya berdasarkan hukum Al-Quran sama. Lah hubungan nasab ini, ibu bapak, maka yang dapat siapa? Ada ke bawah, ada ke samping, ada ke atas. Yang ke bawah siapa? Anak-anak dari yang meninggal. Anak laki-laki, anak perempuan. Kemudian ke bawah cucu. Nah, ke atas ada ayahnya yang meninggal, ada kakeknya yang meninggal. Ke samping ada saudara-saudaranya yang meninggal. Tetapi ketika ini semua ada, belum tentu semuanya dapat.
Karena nanti ada istilah mahjub, ada istilah ahli waris yang menghalangi ahli waris yang lain. Misalnya Mas Gumet, ini ahli warisnya Pak Toyib. Kemudian lagi sama anaknya jenengan sing gagah hebat. Arane Mikail. Subhanallah. Arane Mikail tidak dapat warisan sebab bapaknya isi urut. Kecuali Pak Haji Toyib masih hidup, Mas Gumet sudah meninggal, kemudian Pak Haji Toyib meninggal, nah, ahli warisnya hanya Mikail, maka cucunya mewarisi harta kakek. Atau sebaliknya, misalnya Mikail sudah dewasa, sudah berpenghasilan, berharta, meninggal, Mas Gumet masih hidup, Pak Haji Toyib masih hidup, maka Pak Haji Toyib tidak bisa jadi ahli waris karena bapaknya Mas Mikail masih ada. Itu yang namanya mahjub. Demikian juga karena Pak Haji Toyib ini punya anak laki-laki, walaupun satu, maka kakak adiknya Pak Haji Toyib tidak bisa menjadi ahli waris. Karena kakak adiknya Pak Haji Toyib bisa menjadi ahli waris kalau Pak Haji Toyib anaknya hanya perempuan. Walaupun anaknya perempuan 20, tetap kakak adiknya Pak Haji Toyib nanti dapat warisan. Sebab kalau anaknya perempuan semua, harta warisnya tidak habis. Hanya mewarisi 2/3. An-Nisa ayat 11. Jadi anak perempuan 1, warisannya setengah. Anak perempuan 2/3. Anak perempuan lebih dari 2/3. Syaratnya tidak ada anak laki-laki. Tapi kalau ada anak laki-laki, itu tidak berlaku. Yang berlaku adalah lidzakari mithlu hadil unsayain. Bagian anak laki-laki, 2 bagian dari anak perempuan. Ini yang ke atas, ke bawah, atas sebab hubungan nasab. Yang kedua, sebab mendapatkan waris adalah karena ada hubungan pernikahan. Jadi pagi hari menikah, sore hari pasangannya meninggal dunia, itu sah mendapatkan warisan. Kecuali meninggalnya dibunuh oleh dia. Kayak sinetron Ku Menangis itu. Itu kan kalau saya bukan penggemar itu, Bu. Saya penggemarnya Ikatan Cinta. Iya. Jadi walaupun baru menikah beberapa jam, suaminya saking senangnya serangan jantung. Karena suaminya usia 70, istrinya usia 17 misalnya. Saking senangnya bahagia meninggal. Sah, istrinya mendapat warisan. Lah ketika suaminya ini sudah tidak punya anak, maka istrinya dapat bagian 1/4. Tapi kalau suaminya punya anak dari istri-istrinya terdahulu, maka istri yang ini tadi mendapatkan bagian 1/8. Itu An-Nisa ayat 12. Jadi sebab waris hanya ada 2, satu hubungan nasab, yang kedua hubungan pernikahan. Di luar itu tidak dapat. Anak angkat tidak dapat warisan. Walaupun ngopeni sejak kecil, tidak dapat warisan. Maka sebelum waris ini dibagi, kita perlu ketahui adakah yang meninggal ini meninggalkan wasiat misalnya dulu sebelum meninggal cerita pengen naik bagian goputu, nah, kasihkan dulu, ambil dari harta warisnya. Pengen naik masjid, ambil dulu dari harta warisnya. Kemudian yang kedua, tunaikan hutang piutangnya kalau masih ada. Jadi dicari bapak dulu punya sangkut paut tidak dengan orang terkait dengan hutang. Ketika ada orang yang datang ke sini dan menyatakan bapak pernah berhutang, memberikan bukti-bukti yang akurat, ambil dulu dari harta warisnya untuk nyawa. Misalnya dalam suatu kasus kok yang meninggal ternyata warisannya banyak. Ahli warisnya kumpul semua, dibagi, kemudian diambil untuk nyaur hutang. Ternyata min. Rimen angger min. Dari wong wadone wis tetep angger min ya 2/1. Berarti sing lanang nyauri 2 bagian, sing wadon nyauri 1 bagian. Ya, kalau dapat waris kan 2 kan? Berarti kalau warisannya hutang kan sama kan? 2/1. Jadi jangan curang. Karena ternyata warisannya hutang terus bagi rata baik orang bisa mas. Mau cari perjanjiannya 2/1, ternyata min hutangnya. Seperti itu. Jadi aturannya seperti itu. Maka kalau melihat di surat pernyataan yang diberikan Mas Humed ini, Pak Haji Toyib Idris bin Haji Idris itu memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6 anak dari ibu Waridah, kemudian memiliki
3 orang anak dari Bu Endang Siswati gitu kan. Berarti total anaknya ada 9 orang. Begitu Pak ya? Iya. Iya, kemudian di sini ada tulisan Pak Muhaimin itu sudah meninggal, Mas Arifin juga sudah meninggal. Meninggalnya Mas Muhaimin dengan Mas Arifin itu mendahului meninggalnya Pak Haji Thohib. Berarti Pak Muhaimin dan Pak Arifin tidak bisa menjadi ahli waris. Jadi ahli warisnya Pak Haji Thohib itu 1 Pak Muhammad, 2 Mas Haris, 3 Mbak Sri Mulyaningsih, 4 Mas Ume, 5 Mas Bagus. Ini anaknya Pak Thohib Pak. Mas Bagus anaknya Pak Thohib. Iya, betul. Iya. Iya, tapi kan anaknya Bapak ya. Berarti ahli warisnya itu Mas Bagus, Mas Mbak ya. Mas Hikmatus Syahro itu Mas. Oh, Mas semua Pak. Hikmatus Syahro Mas Muhammad Rohikul Maktum Martino. Makanya saya kalau ngabsen di sekolah juga bingung. Bocah orang dapat teman gitu kan. Orang kayak orang zaman yang silik. Pindah-pindah gitu kan. Berarti anak laki-lakinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anak laki-lakinya ada 6, perempuannya ada 1. Ini ahli warisnya sudah hanya laki-laki dan perempuan. Karena tadi adiknya Bapak, adiknya Pak Thohib terhalang oleh anak-anak yang laki-laki. Kemudian karena Mas Muhaimin meninggalnya mendahului Pak Thohib, maka tidak bisa menjadi ahli waris. Sebab orang meninggal tidak bisa mewarisi orang meninggal. Wong kalau ada orang meninggal bareng saja, itu harus dicari tahu yang meninggal duluan siapa. Misalnya dalam kecelakaan, ayah dengan bapak naik mobil begitu meninggal, ditanya, ini mau sing mati saat ini siapa? Bapak nih. Lah ketika anaknya masih hidup ini menjadi ahli waris. Nah, ketika masih hidup menjadi ahli waris, nanti kemudian dia meninggal menyusul, nanti diserahkan kepada anak-anaknya. Iya, tapi yang meninggal ini dulu anak-anaknya, malah nanti bapaknya yang menjadi ahli. Jadi ahli waris ke atas ada. Kadang-kadang kita berpikir begini, orang itu nyari warisan hanya kalau orang tuanya meninggal. Tidak. Kalau anaknya meninggal pun orang tuanya masih hidup dapat. Jangan bilang kolu temen ya, jaluk warisannya anaknya. Bukan kolu, tidak kolu. Ini hukum Quran. Diterima dulu. Setelah diterima mau diserahkan pada cucunya silakan. Sekali lagi hukum Qurannya ditegakkan dulu. Lah karena di sini kondisi ahli warisnya berarti ada 7, 6 laki-laki dan 1 perempuan, maka nanti dibagi menjadi 13 bagian. Jadi laki-laki 2 bagian, 2 bagian, 2 bagian, kemudian perempuan 1 bagian. Bagaimana dengan anaknya Mas Muhaimin ini? Mbak Ida dan Mbak Nurul itu tergantung kerelaan yang 6 orang ini. Berdoalah mudah-mudahan rela. Jadi, ya Allah relakanlah mereka memberi sesuatu pada saya. Kan kita minta kepada Allah boleh, tapi jangan minta pada orangnya. Kalau minta pada orangnya kan tidak baik. Tapi mintanya kepada Allah SWT. Gitu kan. Jadi aturannya seperti itu. Tentang tekniknya bagaimana, monggo diserahkan kepada panjenengan. Tinggal dikalkulasi. Kalau tanahnya berbeda-beda, saran saya dibaginya juga berbeda-beda. Misalnya begini, ada tanah yang pinggir jalan, ini dibagi 13. Ada tanah yang jauh dari jalan, dibagi 13. Jadi jangan ditotal jadi 1. Misalnya, karena harganya kan bisa beda-beda kan seperti itu. Kalau ditotal dari 1, nanti ketemunya meteran, lebih susah lagi. Tinggal nanti teknik selanjutnya diserahkan kepada masing-masing anggota keluarga. Misalnya, ini tanah tidak akan kita jual lema-lema sawah. Terus bagaimana? Berarti sawah itu dibuat akad kepemilikannya saja. Nanti kalau panen, lah panennya ini yang dibagi 13 tiap panen begitu kan. Iya, atau misalnya punya usaha. Kalau saran saya kalau punya usaha jangan dijual. Atau jangan dibagi dalam bentuk fisik. Yang dibagi adalah kepemilikannya saja. Sebab kalau usaha dibagi biasanya bangkrut. Makanya kenapa perusahaan-perusahaan itu ketika orang tuanya meninggal, yang dibagi adalah sahamnya. Jadi anaknya berapa, masing-masing memegang berapa. Nanti ketika
ketika ada yang mengelola silahkan, tapi digaji. Digaji, yang mengelola siapa, digaji, tiap bulan dapat berapa, dipotong operasional, lah sisanya labanya itu nanti yang dibagi kepada ahli waris. Insya Allah nanti usahanya akan lestari, sawahnya juga akan lestari. Tapi kalau kemudian nanti dibagi-bagi, dibagi-bagi perangkat, apa maning terus setelah dapat warisan, gue tuku HP, gue tuku apa kan cepat. Habis anaknya nyaruh HP, nyarah HP. Oh balik cari bapak terus bagi waris pak, HP-nya ganti pak. Perangkat itu. Tapi ketika yang dibagi adalah kepemilikannya saja, tapi tadi ya pak, jangan lupa dibuat suratnya. Jadi misalnya sawah itu sekarang miliknya sebulan dengan ketentuan tinggal tadi 13, tinggal persentasenya masing-masing orang dapat berapa persen. Nah disiapkan kalkulator. Itu ibu bapak. Sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini agak kurang mengerti Pak Ustaz. Katanya tadi kalau suami yang meninggal terus mempunyai istri, istrinya sudah cerai sama suaminya, sedangkan cerainya itu karena selingkuh, itu gimana Pak Ustaz? Dapat atau tidak? Ya. Istri yang bisa menjadi ahli waris suami adalah istri yang ketika suaminya meninggal itu masih sebagai istri, bukan mantan istri. Kan ayatnya jelas itu di An-Nisa ayat 12, nanti dicek. Kata Allah, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Bagi kamu para suami mewarisi harta istrimu setengah jika istrimu tidak punya anak. Jika istrimu punya anak, maka bagi suami mewarisi istrinya 1/4. Bagi para istri, para itu kan bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, mewarisi harta suaminya 1/4 jika suaminya tidak punya anak. Jadi misalnya dari pernikahan itu tidak punya anak, dari pernikahan sebelumnya juga tidak punya anak, maka begitu si suami ini meninggal, istrinya punya hak 1/4. Tapi kalau dari pernikahannya tidak punya anak, tapi dari pernikahan sebelumnya punya anak, dan itu hartanya suami, tetap bagiannya 1/8. An-Nisa ayat 12. Jika suamimu punya anak, maka bagianmu 1/8. Dulu, sebelum ayat tentang waris ini muncul, kalau seorang istri diceraikan suaminya karena meninggal dunia, istri ya Pak, bukan mantan istri loh ya. Istri ketika suaminya meninggal dunia, maka istri ini mendapatkan mut'ah. Mut'ah itu pesangon selama 1 tahun dari harta suami. Tapi ayat tentang waris belum turun. Setelah ayat tentang waris turun, maka ayat ini dimansuh. Jadi tidak dapat pesangon, tapi dapat 1/8 atau 1/4 tergantung keadaan suaminya sudah punya anak atau belum. Kemudian yang sampai sekarang masih dapat mut'ah siapa? Seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, kemudian belum dicampuri. Kemudian perempuannya elik. Barang malam pertama ganing jebule orang gagah. Lagi ijab kubul kayak Aldebaran misalnya. Nanti misalnya apa? Kemudian elik nggak mau. Maka ketika tidak mau diceraikan oleh suaminya, suaminya diberikan oleh Allah aturan memberikan mut'ah, pesangon. Seberapa? Kata Allah, alal musi qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu. Bagi yang banyak ya silakan banyak, bagi yang sedikit ya silakan sedikit. Jadi tidak ada batasan harus berapa sesuai dengan kehendak. Tapi kalau sudah diberi mas kawin, kemudian sudah dicampuri, kemudian minta bercerai, tidak ada mut'ah, tidak ada pesangon. Maka dalam Al-Quran sebenarnya tidak ada kunuki. Tidak ada kunuki. Yang ada adalah harta milik. Maka biasanya ketika orang mau bagi waris, saya akan bertanya tentang asal-usul harta. Misalnya. Jadi laki-laki menikah, punya anak, laki-lakinya meninggal. Saya tanya apakah laki-laki ini bekerja? Bekerja Pak. Apakah istrinya juga bekerja? Bekerja. Harta ini asal muasalnya dari mana? Asal muasalnya suami dulu punya modal sekian, istri punya modal sekian. Coba dihitung persentasenya berapa.
Nah nanti diambil yang miliknya suami ini yang akan dibagi, yang miliknya istri yang tidak akan dibagi karena istrinya masih hidup. Tapi kalau yang bekerja suami semua misalnya, istrinya sebagai buruh rumah tangga, ya dia tidak punya harta. Kalau menggunakan kompilasi hukum Islam, memang ada istilah harta bersama. Harta yang diperoleh setelah perkawinan. Tetapi saya menggunakan An-Nisa 11-12, ketika orang meninggal, dia punya harta apa tidak, maka inilah yang perlu dilacak. Jadi kalau mantan istri atau bercerai sebelum suami meninggal, atau sebaliknya, suami menceraikan istrinya sebelum istrinya meninggal, maka akibat perceraian dia kehilangan hak waris. Kalau mengimani An-Nisa 11-12. Begitu Mbak. Jelas ya? Disebutkan di sini jumlah yang anak yang masih hidup 7 dan dari istri atau saya, Sri Mulyaningsi dan Alhamdulillah Bagus, Ian dan Rahim. Yang saya pertanyakan, dari hasil anak yang 4 ini itu Haji Thoyib sama Ibu Haji Warida pertama, istri pertama. Setelah yang kedua Bagus, Ian dan Rahim. Yang saya tanyakan, apakah sama pembagiannya antara Ian, Bagus dan Rahim dengan Mas Muhammad, saya dan istri dan Alhamdulillah? Karena di sana untuk Bagus, Ian dan Rahim, Haji Thoyib dengan Ibu Endang untuk surat-surat ataupun harta belum tidak menghasilkan. Dalam arti selama dengan Ibu Endang, Pak Haji Thoyib itu tidak ada kekayaan yang ada, yang nyata, yang real. Dalam arti di sana memang tidak ada. Yang kedua, pembagian dari Bagus dan Ian dan Rahim, apabila pemilikan tersebut itu milik Bu Haji Warida, ibu saya, apakah Bagus, Ian dan Rahim mendapatkan? Contoh, Ustaz, ini rumah itu pemberian dari Ibu Haji Tameng, ibu saya, Ibu almarhum, Mbak Tameng, ibunya Warida, dikasih, bukan ibaratnya hasil jerih payah daripada Bapak Haji Thoyib dan bukan Endang, Ibu Haji Thoyib dan Warida, bukan pemberian dari mamanya ibu. Apakah ketika ini mendapatkan? Yang kedua tadi, yang pertama tadi, pernikahan Ibu Endang dengan Haji Thoyib itu tidak membuahkan apa-apa. Apakah nanti pembagiannya sama, satu-satu atau dua-dua? Mohon sekiranya biar agak jelas saya. Terima kasih. Kembali ke yang tadi saya sampaikan ya Pak. Maka saya kan biasanya bertanya, yang akan kita bagi itu hartanya siapa? Itu kan pertanyaan awalnya kan begitu. Maka tadi saya mengatakan, ketika saya diundang untuk membagi waris, pasti saya kejar, ini hartanya siapa, asalnya dari mana? Karena saya tidak menganut konsep gonogini. Tidak ada gonogini, itu tidak ada. Ya. Maka kesalahan masyarakat kita sekarang itu, ketika menikah, rata-rata harta dicampur. Jadi laki-laki kerja, istri kerja, digabung jadi satu. Suatu saat meninggal, yang akan jadi persoalan ketika tidak punya anak. Bukan keluarganya terus pada datang. Akhirnya kemudian wis KBB dibagi yang tidak bisa. Karena dari harta total itu ada miliknya suami, ada miliknya istri. Maka sebenarnya ketika Ibu Waridah punya harta, ketika beliau meninggal harus dibagi. Jadi aturannya ketika ada yang meninggal harus dibagi. Tidak boleh nunggu dua-duanya meninggal. Kenapa tadi saya mengatakan ahli warisnya itu? Dalam benak saya ini hartanya Bapak semua, hartanya Pak Thoyib semua. Maka karena hartanya Pak Thoyib semua, yaitu ahli waris semua. Mau anak dari istri berapa, karena dia mewarisi harta bapaknya, statusnya sama, anak kandung.
kandung dari Bapak Haji Toyib. Iya. Maka sebelum itu, kalau Ibu Waridah punya harta, diambil dulu hartanya Ibu Waridah. Jadi Ibu Waridah misalnya punya harta, rumah misalnya. Ini rumahnya Ibu Waridah, bukan beli dari bersama dengan Pak Toyib. Ini dipisah. Ini dibagi dulu. Ketika ini dibagi, nanti Pak Toyib dapat bagian. Iya. Karena seolah-olah beliaunya masih hidup kan. Iya. Ini agak mundur. Nah, ketika membagi rumah ini, ahli warisnya satu Pak Toyib dapat bagian 1/4. Lah, sisanya dibagi berarti menjadi 7. Iya, yang laki-laki 2 bagian, yang perempuan 1 bagian. Sudah selesai ini, rumahnya Ibu Waridah. Yang laki-laki dapat 2 bagian, yang perempuan 1 bagian. dari anaknya Bapak Haji Toyib. Dari anaknya Ibu Waridah, kan yang meninggal Ibu Waridah. Kita Kita kan lagi cerita bagi hartanya Bu Waridah. Waridah, Iya, kan gitu kan. Sudah selesai. Ini berarti ada 2 babak nanti, Pak. Babak pertama membagi hartanya Ibu Waridah. Lah, ketika Ibu Waridah meninggal, nanti dulu saya mau tanya Mas, yang tadi di atas masih hidup apa tidak itu? masih hidup. Nah, itu dihitung nanti berarti. Jadi, iya, ketika Ibu Waridah meninggal, anak yang 6 komplit. Tidak, Sudah ada yang meninggal. sudah ada yang meninggal 1. Itu mendahului Ibu. Mendahului Ibu. Lah, yang mendahului tidak dapat, tapi yang belakangan itu dapat. Jadi Ibu udah meninggal, tapi masih ada yang hidup. Iya. Contohnya bapaknya Zubaida. Lah, itu dapat. Itu dari Ibu ya? Iya. Ya, Kan yang lagi diceritakan dibagi kan hartanya Ibu. ya betul. Kita bingung melu keter gitu. Iya. Di garis atas ya itu ya. Iya, nanti dulu. Garis atas. Berarti kita membagi waris dua babak ya. Masih sini. Iya. Baik, kita akan bagi waris 2 babak. Babak pertama hartanya Ibu. Ibu punya harta apa, Pak? Rumah dan Tidak usah disebutkan wis, pokoknya melu mumet. Pokoknya punya harta gitu ya. Nah, Ya. punya harta. Pertanyaan saya, ketika Ibu meninggal, anak yang A sampai F ini yang sudah meninggal siapa? Muarifin. Muarifin. 1. Berarti Mas Arifin ini tidak dapat warisan. Mas Muhaimin kan saat itu masih hidup. Masih hidup. Berarti dapat warisan. Maka hartanya Ibu Waridah, ahli warisnya 2 golongan. 1 suaminya Pak Toyib dapat bagian 1/4 dari total hartanya Ibu. Kemudian yang 3/4 nanti dibagi 1, 2, 3, 4 dibagi 9. Dibagi 9. Karena anak laki-lakinya kan ada 2 bagian kali 4 kan 8. Anak perempuannya 1. Jadi dibagi 9. Sudah kan? Tulis Pak. Pas kan? Kentang nemen. Iya, itu yang nulis jangan lupa Pak. Nanti 10% anu. Iya, gitu kan. Tenang ada rekamannya. Ya, soalnya masih sering terlambat. Iya, Ya, betul. nanti dipadukan. Saya ulangi, hartanya Ibu Waridah itu ahli warisnya ada 2 golongan. Golongan pertama suaminya. Dalam hal ini Pak Haji Toyib dapat bagian 1/4 dari hartanya Ibu Waridah. Apa sebab 1/4? Karena dari pernikahannya punya anak. Iya. Yang kedua, sisanya berarti kan yang 3/4 itu dibagi menjadi 9. 9 bagian. Karena nanti laki-laki dapat 2 bagian, 2 bagian, 2 bagian, 2 bagian, yang perempuan dapat 1 bagian. Termasuk Mas Muhaimin nanti dapat 2 bagian. Serahkan pada ahli warisnya. Nanti bagi sendiri, Pak. Serahkan pada istrinya, ini 2 bagian. Nah, ini anak-anaknya minta ke sini. Sudah selesai babak yang pertama. Nah, sekarang babak yang kedua. Hartanya Pak Haji Toyib. Bentar. Potong. Ini sudah clear. Jangan memahami semua. Jadi, beda, turun, paham? Ya, saya bingung aku. Apa lanjut dulu? Anggar bingung kembali nyung balik. Ngobrol Pak. Iya, sekarang babak yang kedua. Kita akan bagi hartanya Pak Haji Toyib. Sekarang Pak Haji Toyib berarti punya harta ditambah 1/4 jatahnya dari hartanya Ibu. Iya kan, tapi dapat warisan kan 1/4 itu. Iya, 1/4. Nah sekarang ketika Pak Haji Toyib meninggal, Mas Muhaimin sudah meninggal. Maka Mas Muhaimin tidak bisa menjadi ahli waris. Berarti ahli warisnya Mas Muhammad, Mas Haris, Mbak Sri, kemudian Mas Bumet, ditambah ini
3 orang anak dari istri yang kedua. Karena dia tetap anaknya Pak Haji. Itu yang nanti dibagi ke sini. Begitu. Tidak berbicara bunuh diri berarti Pak ya? Tidak. Ya, siap. Kecuali dulu ketika menikah. Ketika menikah misalnya dari istri yang keempat punya harta. Dari bapak punya harta, kemudian belum dipisah. Nah, kita kembalikan dulu. Kemudian ketika mau dibagi, ini masih statusnya istri, belum diceraikan. Nah, ketika diceraikan kan dia kehilangan hak warisnya. Seperti itu. Jadi ahli warisnya Pak Toib itu hanya anak. Dia tidak punya istri, alias DUDA. Duda. Berarti istrinya nggak dapat. Tidak dapat. Karena perceraian. Karena perceraian. Istri siapa? Istrinya Endang. Endang. Endang jadi istri. Istrinya bapak yang terakhir kan dicerai dulu baru meninggal. Akibat dicerai sebelum meninggal, maka dia kehilangan hak waris. Beda halnya belum bercerai atau proses perceraian belum diputuskan bercerai, kemudian laki-lakinya meninggal, maka statusnya masih istri, tetap dapat warisan 1/8. Jadi ini lebih sederhana karena ahli warisnya hanya satu golongan anak. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Jadi laki-lakinya ada 6, perempuannya ada 1. Dibagi 13 bagian. Begitu? Bisa jelas? Jelas. Anak-anak dari istri keempat dari istri Raja Endang mendapatkan hak waris dari Raja Waridah. Ya udah. Bukan anaknya. Enggak, yang dengar situ. Iya betul. Jelas. Jadi Iya, anak tiri tidak bisa mewarisi harta ibu tiri. Yang jadi ahli waris itu adalah hubungan nasab, berarti anak kandung, saudara kandung, ayah kandung. Nah, lihat Anissa 11-12. Itu lengkap di situ. Nanti tekniknya saya tidak ikut ya, ini kan lebih sederhana, sudah tahu bagian-bagiannya kan. Begitu? kemudian Ustaz, saya mau bertanya untuk Bapak Sidoid. Tanya Bapak Sidoid. Itu punya anak, ada 7 Muhammad, Mas Muhammad, Mas Haris, Mbak Sri, saya sendiri, Dr. Sian Tabik. Nah, ini kan ada laki-laki dan ada perempuan. Laki-laki dapat berapa bagian, perempuan dapat berapa bagian. Jadi saya udah. Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa dijawab. Ya udah. Bingung. Kan tanyanya sama saya bukan sama nyendengar. Jadi jangan GR lah. Monggo. Kadang-kadang sesama jamaah begitu mas. Anggaran yang takon maning jengkel sejene. Ini kan bis. Iya, tidak hanya di sini pak, di mana-mana. Ya, Iya. Di An-Nisa 11 Allah menyampaikan, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadil unsayain. Diwasiatkan bagi kalian bagian anak laki-laki 2 bagian dibandingkan anak perempuan. Bukan sagendong sapi ulan, bukan. Bukan, karena mikul belum tentu dapatnya banyak. Tergantung yang mikul cilik apa gede kan. Si mikul si cilik timbane kan cilik-cilik. Si gendong wis gede, nanti timbane gede. Jadi jangan menggunakan sapi kul sagendongan. Aturannya lidzakari mislu hadil unsayain. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Jadi yang sisa 3/4 tadi, sisa 3/4. Udah 3/4 ini kan tidak ada pasangannya. Tadi dari total itu nanti dibagi 13 bagian, bagi 13 berarti 13 tumpuk begitu kan? Nah, 13 tumpuk, nanti 2 tumpuk laki-laki, 2 tumpuk laki-laki, yang 1 tumpuk perempuan. Lah setelah menerima mau membagi kepada yang perempuan silakan. Mungkin. Itu kerelaan panjenengan. Langsung ke teknis. Bapak punya 24 kotak sawah. Terus Ya, jadi laki-laki dapat berapa, perempuan? kotakannya harganya sama apa tidak? Lain Anak daging, anak balung. Urusan aja, Bapak mempunyai 100 juta.
Ya tinggal 100 bagi 13. 100 bagi 13. Angin mas, 130 juta baby. 130, gampang 130. Ya, 130 juta kan? Bagi 13 berarti anak laki-laki dapatnya 20 juta. 20 juta. Terus perempuan 10 juta. nanti jatuhnya pas. Ya pas ya. So, Uang 160 juta. rumusnya 13 ya. Iya. Makanya nanti hartanya dihitung supaya ketemunya 13 miliar apa 9 miliar 700 kan gampang itu. Ya. Tapi ada kalkulator. Yang mamanya keluar gampang kau. Ada kalkulator. Iya. Ada kalkulator, dihitung dulu sesuai dengan hitungan. Nah setelah diterima silahkan selanjutnya. Jadi jangan kilui primen, tidak ada lebih. Karena ahli warisnya ada laki-laki itu tidak akan ada kelebihan. Jadi meskipun 100 tetap dibagi 13 ya ketemu. 100 bagi 13 kan tetap ketemu, nanti ada komanya sekian-sekian. Sekian-sekian Iya, ya. betul kan. Bisa ya. Iya. Orang global ya. Iya. Tidak mungkin ada sisa. Kalau ada anak laki-laki atau ada ayah tidak akan ada sisa. Yang ada sisa itu kalau tidak ada anak laki-laki, tidak ada ayah, pasti ada sisa. Makanya kenapa anak laki-laki disebut dengan asoba, ayah juga disebut dengan asoba. Untungnya asoba itu kadang dapatnya banyak, kadang dapatnya sedikit. Itu asoba sebetulnya. Begitu? Nanti ngitungnya siapkan kalkulator. Kemudian kalau saran saya, karena sawah itu yang saya tahu di Mundu, anak balung, anak daging, Iya. nanti dibagi per item. Dibagi per item. Meskipun nanti ketika sudah dibagi, siapa jujuri siapa, berapa ketemunya kan begitu. Sebab kalau dibagi rata nanti pulang itu ada ketidakrelaan. Kayak daging, nyum, balung kan gitu. Kayak bruto kan seperti itu. Iya. Jadi kalau sawah begitu, apa tanah juga begitu kan. Kalau menjorok ke belakang, mungkin ukurannya sama, tapi kan harganya bisa beda. Jadi silakan tekniknya, jenengan lebih tahu antum a'lamu bi umuri dunyakum. Begitu. Saya kira cukup sudah dulu ini. Baik ya. Ada yang tanya mau tanya Iya. Pak Sri?